Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali bersama saya Nikmatul Lailiyah pada program Bersama PCNU Kabupaten Nganjuk di Media Center PCNU Nganjuk. Ya, baik pemirsa, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Sekretaris PCNU Kabupaten Nganjuk. Ini dia beliau Bapak Dr. Muhammad Ali Anwar MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, biasanya kita lebih akrab memanggil beliau dengan sebutan Pak Ali nggih. Siap. Pripun Bapak jenengan kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sampai hari ini selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, dan dalam keadaan yang selalu bahagia dan senang. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, ini menyongsong bulan Ramadan ya Bapak. Kita tahu bahwasannya warga Nahdliyin di Kabupaten Nganjuk ini sangat besar, sangat banyak sekali ya. Dan tentunya pasti menyongsong bulan Ramadan pada setiap kecamatan atau MWC ya, di setiap banom dan lembaga, bahkan sampai di tingkat PCNU sendiri, baik banom dan lembaga pasti punya program nggih. Nah, itu apa saja ini kegiatan di bulan Ramadan di PCNU sendiri? Baik, terima kasih untuk kegiatan terutama menyongsong dan nanti di tengah-tengah sampai berakhirnya bahwa PCNU memiliki banyak program. Tentu program ini yang akan memberikan dampak kebaikan, memberikan dampak terutama untuk menghidupkan tradisi-tradisi, tidak terutama juga bagaimana bisa meraih pahala yang besar, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakannya pahala-pahala yang akan dijalankan oleh manusia. Nah, di bulan Ramadan ini banyak program di PCNU, bisa dikatakan di keluarga besar PCNU, baik itu induk, lembaga, banom maupun yang berada di tingkat struktur bawah. Nah, beberapa hari sebelum atau menjelang Ramadan adalah ada yang namanya program itu disebut dengan program megengan. Ya, Megengan ini sudah nggak asing menyongsong lagi. ya, untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan sebagai bentuk kita bersiap untuk berlabuh di bulan yang suci ini. Kita harus menjalankan dengan penuh, dengan maksimal, dengan tanda ditabuhnya, apalagi di PCNU itu pada saat megengan itu ada tanda apem, ada berkat, ada apem yang ini dimakan bersama-sama, yang pada saat itu dihadiri oleh MBCNU, oleh ranting NU yang berada di kantor PCNU. Jadi ini dilakukan menjelang nyambut bulan Ramadan. datangnya bulan Ramadan, sebagai bentuk kesiapan untuk masuk ke bulan Ramadan itu. Nah, ada pula di samping megengan itu ada dialog siar Ramadan. Nah, ini juga hari ini tempatnya di sini, dialog siar Ramadan. Jadi ini adalah media center kita yang akan mengadakan kegiatan, di mana kegiatan itu adalah mendatangkan para narasumber, terutama para kiai-kiai yang akan memberikan siraman rohani, yang memberikan tausiah tentang keagamaan, tentang kepedulian sosial, perspektif agama, tentang lingkungan, tentang kebersihan dan semuanya. Nah, terutama adalah terkait motivasi dalam melaksanakan kegiatan Ramadan. Sebagai media dakwah kita sebagai gitu. media dakwah PCNU Kabupaten Nganjuk untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang para pemirsa yang mendengarkan maupun yang melihatnya. Ada pula yang program itu adalah tadarus Al-Quran di pendopo nantinya. Jadi nanti selama Ramadan itu akan ada tadarus Al-Quran di pendopo,
Ini nanti yang menyelenggarakan adalah Jamiatul Qura wal Hufat. Nah, jadi bukan hanya di masjid musola saja yang tadarus, bukan hanya mungkin di kantor-kantornya NU, tidak hanya itu, tapi juga dilaksanakan di pendopo Kabupaten Nganjuk. Itu untuk umum gitu Pak Ali. Itu yang boleh yang datang umum, tapi yang membaca adalah khusus karena memang para hufat, para Ya. penghafal Al-Quran. Yang lainnya nanti menyimak Iya, saja. boleh. Dan itu pun nanti biasanya selama ini pakai live streaming juga, yaitu bersama radio Ersal FM, biasanya itu juga beberapa radio. Nah, sehingga ini bisa masyarakat secara luas menyimak. Jadi ada dakwah di media center, tapi juga ada dakwah di luar yang ini dilaksanakan oleh Jamiatul Qura wal Hufat. Di samping itu Jamiatul Qura wal Hufat ini yang merupakan badan otonomnya NU, itu juga akan melaksanakan kegiatan Lailatul Qiraah. Jadi nanti biasanya itu letaknya di malam nuzulul Quran, itu akan ada para qori-qori akan mengumandangkan indahnya lagu qiraat mereka dengan suaranya. Itu yang disebut nanti semalam, yang disebut dengan kegiatan Lailatul Qiraah. Nah, jadi ini yang oleh JKH. Ada lagi nanti akan dilaksanakan madrasah literasi digital. Nah, jadi madrasah literasi digital ini akan dilaksanakan oleh pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi ini sesuai porsinya, Mbak. Jadi kalau porsi para Jamiatul Qura wal Hufat, maka dia ada tadarus Al-Quran, ada Lailatul Qiraah pada malam 17 Ramadan. Nah, sedangkan para intelektual kita ini akan mengadakan yang namanya madrasah literasi digital ini untuk memperkuat sisi dakwah digitalisasi yang ada di situ. Nah, terus ada lagi Mbak Nikmah, itu ngaji kitab menyongsong berbuka di Masjid NU Njali. Nanti masjidnya miliknya PCNU. Nanti yang akan menyelenggarakan ngaji kitab kuning menyongsong berbuka ini adalah badan otonomnya NU yang paling muda. Ya, ini teman-teman saya. Ya, masuk. Ini adalah IPNU IPPNU. Nah, ini akan bergilir bergantian seluruh PAC yang ada di kecamatan akan ada jadwal untuk mengikuti kajian itu. Nanti yang akan mengajikan Gus Wahab. Itu mengaji kitab kuning. Anak-anak muda yang Gen Z, mereka sudah akrab dengan teknologi, tapi dia masih ngaji kitab kuning. Sesungguhnya nilai-nilai keislaman yang akan mengawal dari era klasik, nilainya adalah kitab kuning ini. Sebagai wadah untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan ya. Betul, jadi anak-anak muda ini akan membekali diri di dalam berproses di mana dia menjadi satu ibadah ngaji itu sebagian. Terus ada lagi di samping itu sambang masjid, ini ngaji ke masjid-masjid dan membagi Al-Quran. Ini yang dilaksanakan oleh pengurus cabang LTM, Lembaga Takmir Masjid. Nah, ini masjidnya berarti keseluruhan setiap kecamatan atau bagaimana? Iya, kalau di tingkat PC tentu nanti akan memilah-milah tempat, tapi sebagian nanti akan dilaksanakan di tingkat bawahnya lagi, kan strukturnya juga ada di MBC. Nah, ada ikhtiar yaitu untuk datang nyambangi ke masjid untuk memberi satu motivasi bahwa masjid itu harus difungsikan dengan baik, apalagi di bulan Ramadan, bagaimana ketertibannya, keamanannya, tapi sekaligus juga akan bagi-bagi Al-Quran. Nah, kita ramaikan dengan kegiatan positif. Iya, jadi kegiatannya bukan hanya sekedar silaturahim, tapi ada kepedulian sosial membagikan Al-Quran kepada masjid yang ada. Tentu ini tidak semua masjid, nanti akan dipilih kira-kira kondisinya yang membutuhkan. Kalau tidak semua masjid membutuhkan, karena untuk Al-Quran itu banyak masjid yang memang sudah ada yang baik-baik, tapi ini akan dipilih, tentu tidak semuanya. Agar tepat sasaran. Betul, jadi tentu kalau sudah bicara tentang kepedulian sosial itu adalah tentu yang dipilih adalah yang membutuhkan gitu Mbak Nima. Juga ada Ramadan berbagi penuh
cinta, dan ngaji fikih filantropi. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh Lazisnu, PC Lazisnu Kabupaten Nganjuk. Nah, ini berbagi, jadi berbagi itu nanti ke beberapa segmen. Ada yang ke marbot masjid, ada yang ke guru ngaji, ada yang orang yang berkebutuhan khusus. Nah, ini Lazisnu karena memang bagian dari pengelola sosialnya Nahdlatul Ulama, maka pada saat Ramadan nanti juga menjadi bagian yang mengambil event, yaitu disebut dengan Ramadan berbagi penuh dengan cinta. Nah, juga akan ada ngaji fikih filantropi. Jadi nanti penguatan terhadap bagaimana hukum zakat dan seterusnya, ini dalam rangka untuk penguatan bagaimana sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib ini masyarakat harus menjalankan dan harus tahu. Nah, kadang kan ada yang wajib tapi karena tidak ada pendekatan sisi kajian, kadang kan menjadi tidak maksimal. Nah, ini adalah yang akan dilaksanakan oleh Lazisnu Kabupaten Nganjuk. Untuk audiensnya nanti berarti boleh umum atau tentu ini nanti biasanya kajian yang dilakukan itu kan juga ada live-nya streaming juga. Jadi ada tempat-tempat tertentu, wilayah-wilayah tertentu, orang-orang tertentu, tapi juga ada wilayah yang bersifat umum, termasuk marbot masjid yang diberi bagaimana. Nah, ini nanti akan tersambung dengan lazis di tingkat kecamatan, lazis di tingkat MBC, lazis di tingkat ranting, semuanya akan berbagi. Insya Allah nanti akan ketemu di semua Kabupaten Nganjuk, kira-kira begitu, Mbak Nima. Alhamdulillah. Kalau live streaming kan berarti artinya ada orang yang tidak bisa hadir di situ, kita bisa nonton via HP begitu. Bisa. Nah, terus ada lagi yang akan dilakukan oleh pengurus Jatman, pengurus cabang, pimpinan cabang Jatman Nganjuk. Nah, ini kan sejujurnya torekot kan ini. Nah, mereka akan ada kegiatan khususia, ada istighosah. Nah, kebetulan di samping ada nilai spiritual yang dikerjakan di bulan Ramadan, itu ternyata dia juga rapat kerja, rapat koordinasi. Sekalian ya. Iya, nah. Dan sekaligus ini saya cek kemarin ada laporan dari Jatman, sekaligus akan melakukan sahur bersama. Nah, terus ada lagi bersih-bersih lingkungan tempat ibadah dan memberi takjil buka bersama ini oleh muslimat sekabupaten Nganjuk. Nah, jadi ini akan ada baksosnya, akan ada setiap sore takjil dan seterusnya. Ada lagi ngaji online, streaming, kitab kuning, dan pembuatan naskah khutbah. Ini yang akan dilakukan oleh Aswaja Eno Center. Ya, ini dilakukan juga naskah khutbah setiap Jumat selama Ramadan dan nanti Idul Fitri. Nah, ini kontribusi yang diberikan, akan ada terstandarisasi yang namanya naskah khutbah, apa yang dikeluarkan oleh NU Aswaja NU Center ini dalam rangka untuk menyamakan di dalam proses masjid maupun musola di Nahdlatul Ulama. Ada lagi takso, ini menakar perkembangan pendidikan NU Nganjuk, yaitu di tahun 2025 ini oleh LP Ma'arif. Jadi ada kajian, ada yang namanya takso, ini yang dilakukan oleh Ma'arif. Jadi kegiatan kita tidak hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah sosial, ibadah pendidikan, ibadah kepedulian, ini menjadi bagian. Insya Allah semua di semua lini ada. Ini ya. Nah, terus ada lagi nanti, ini masih banyak sesungguhnya kalau kita cross check lembaga Banom semua, kita memiliki 19 lembaga, ada 13 Banom, ini semua melakukan kegiatan masing-masing. Nah, ini yang saya ambil ini adalah cuplikan saja, jadi nanti akan bergerak bersama-sama. Lah, yang tidak kalah pentingnya nanti di PJNU akan ada yang namanya sahur bersama. Nah, ini biasanya letaknya nanti di sekitar malam 21, 22. Ini nanti kita akan ada mengumpulkan MBC, mengumpulkan bersama-sama keluarga besar akan mengadakan sahur bersama. Jadi tidak buka bersama, tapi sahur bersama. Nah, juga ada lagi nanti dialog dan ngaji di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan. Ini ada tim dari PJNU, nanti ada yang di madrasah, ada yang di SMA, SMK, di sekolah-sekolah. Nah, ini menjadi bagian apa? Ini untuk mengenalkan bagaimana Islam yang moderat,
Islam yang hari ini menjadi bagian penting, tidak melawan pemerintah, tapi Islam yang mendukung, yang rahmah, yang memberikan satu kasih sayang kepada semuanya. Nah, jadi itu beberapa kegiatan yang bisa kita cuplik, tapi sesungguhnya sangat banyak sekali. Nah, belum kalau kita ceritakan, semua masjid akan tadarus. Apalagi masjid-masjidnya NU, di situ pasti ada jajan, ada snack, ada makanan. Nah, jadi itu menjadi bagian penting kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama ini menjadi bagian kontribusi yang bisa diberikan dan menjadi bagian ibadah kegiatan selama di bulan Ramadan. Semarakan Ramadan dengan banyak kegiatan, Betul. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya sendiri itu nanti dengan sebegitu banyaknya mungkin ada schedule tersendiri begitu nggih Bapak untuk mengatur supaya semua programnya itu bisa berjalan dengan maksimal dan juga lancar. Ya, tentu karena PCNU sesungguhnya kan hanya memanage saja. Mereka sudah berjalan sendiri-sendiri, di lembaga 13 mereka berjalan, ada 9 Banom 13 mereka berjalan, lembaga 19 mereka berjalan. Di PCNU sesungguhnya itu hanya memanage dan mengkomunikasi. Sehingga seandainya waktunya bersamaan pun tidak masalah. Tapi ini kebetulan dilakukan sebulan penuh sehingga antar satu dengan lembaga kita koordinir, nanti pasti mulai dari perjalanan tengah maupun akhir ini akan ada kegiatan full apa yang bisa dipersembahkan oleh PCNU selama di bulan Ramadan ini. Dan tentunya Banom dan lembaga saling bersinergi begitu ya Bapak. Betul. Bagaimana kita bisa mensukseskan program kita semua. Betul, memang selama ini adalah cara kerja kita adalah harus sinergi antara semuanya, tidak boleh berbeda, bertentangan, tapi saling menguatkan. Tujuan kita adalah bagaimana Islam yang rahmah, Islam ala Nahdlatul Ulama ini bisa kita kebumikan, bisa menjadi bagian untuk mendukung tradisi selama ini. Yang tidak kalah pentingnya nanti sebagai penutup nanti di akhir, di mana pada saat halal bihalal kita insya Allah akan mendatangkan ketua umum PBNU. Nah, ini menjadi penting. Jadi Gus Yahya akan hadir di Nganjuk dalam rangka untuk halal bihalal keluarga besar PCNU Kabupaten Nganjuk. Insya Allah kita laksanakan di Pondok Pesantren Krempiang Tanjung Anom Nganjuk nanti. Amin. Kita doakan semoga bisa benar-benar terlaksana dan lancar. Amin. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan semua dari program bisa terlaksana dengan lancar, dan yang jelas kita sudah ikhtiar yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal ibadah selama Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Selalu sehat. Baik, itu pemaparan program kerja yang ada di PCNU Kabupaten Nganjuk baik dari Banom maupun lembaga. Jadi silahkan nanti yuk kita sama sukseskan dan ikuti kegiatan di PCNU Kabupaten Nganjuk. Mungkin ada closing statement atau pesan-pesan? Baik, terima kasih seluruh warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Kita harus siap menyongsong untuk datangnya Ramadan. Kita tetap semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang bisa tercukupkan, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya masa Ramadan, karena ini adalah bulan bonus, bulan yang dimana seluruh amal ibadah kita akan dilipatkan, yang akan menjadi bekal kita pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan, dalam naungan Allah, dan tetap semangat untuk menjalani menyongsong Ramadan 1946. Saya Nikmatul Lailiyah pamit undur diri dari segenap kru Media Center PCNU Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.